Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, sampurasun. Rampes. Oke, budayakan menonton sebelum berkomentar. Ahoy. Oke teman-teman semua, balik lagi nih ya di Buruan Ngabuburit di Rumah Juan. Dan pada video kali ini teman-teman udah masuk ke episode yang ke-22. Mantap. Tinggal 7 episode lagi 8 episode lagi teman-teman, kita bakal berakhir gitu ya di Buruan tahun ini. Dan aku sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau bantu aku untuk mengembangkan konten ini gitu ya. Dan juga salah satunya ini Kak Fadel. Oke, kita langsung aja present. Kalian tadi udah dikasih bocoran gitu ya namanya. Kita langsung aja panggilin dia. Halo Kak Fadel. Halo Juan. Teman-teman semua halo. Halo. Oke, nah teman-teman semua ya, jadi sebelum dilanjut videonya jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain kayak gitu. Dan seperti biasa, for your information, kenapa akhirnya aku ngajak Kak Fadel juga. Dan alhamdulillah Kak Fadelnya bersedia masuk ke konten aku. Jadi Kak Fadel ini adalah bisa dikatakan kenalan terbaru, baru banget. tahun kemarin lah ya. Iya baru kenal ya tahun kemarin lah ya. Jadi kita tuh ternyata satu kosan, dan selama aku ngekos di situ ternyata ada satu nyempil anak ITB gitu. emang. Oke, jadi Kak Fadel anak ITB semester berapa sih Kak? Semester 8. Semester 8. Wah, lagi ini ya, lagi penelitian. Penyusun. Ya? Oke, ya, betul banget. Wow. Dan juga Kak Fadel ini adalah salah satu Jejaka Cianjur tahun 2014. Oke, wah, mantap. Yuhu. Oke Kak, gimana kabarnya? Sehat Kak? Sehat. Alhamdulillah, gimana Juan? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Nah Kak, ngomong-ngomong nih ya, berarti sekarang juga udah selama 2 bulan dirumahkan gak sih Kak? Betul, dari Maret, 23 Maret, ingat banget, 23 Maret tuh pertama kuliah online, jadi langsung pulang. Oke, nah Kak, kalau pas selama dirumahkan aja, apa sih Kak kegiatan Kakak mungkin selain kegiatan kuliah online? Emang itu kan emang wajib gak sih kalau kuliah online? Iya, wajib. Paling produktif sih ikut skill academy dari Ruang Guru. Oke. Iya, ikutin kelas ada personal branding sama persiapan buat TOEFL, ikut kelas itu. Karena kan salah satu syarat buat lulus pun di yudisiumnya harus ada TOEFL minimal 475 tuh. Kalau ITB kayaknya semua kampus hal sama deh. Enggak deh. Unpad enggak. Ya, ada syarat TOEFL-nya, makanya ikut kelas dari Skill Academy, jadi ya nambah kerjaan dikit. Oke. Oh, jadi aku tadi baru tahu deh. Jadi ITB tuh semua jurusan tuh ada syarat itu. Ya, syarat TOEFL 475 minimal. Oke. Nah, terus informasi banget buat teman-teman semua, apalagi buat camaba ITB ya kan. Persiapkan dari sekarang skill bahasa Inggrisnya ya, karena tadi salah satu syarat lulusannya adalah TOEFL gitu ya kan Kak? TOEFL, betul. Nah, terus ngomong-ngomong nih Kak, kan ITB tuh identik dengan Bandung, tapi kenapa Kakak nyasar di Nangor nih? Mohon maaf seperti saya. Sekarang udah ada ITB Jatinangor, udah ada ITB Cirebon juga. Oke. Sebentar lagi bakal dibuka. Nggak jadi Bandung. Iya sih, karena lokasi yang ada di ITB Ganesha tuh udah sesek banget kalau misalkan semuanya ditampung di ITB Ganesha. Sedangkan makin tahun mahasiswanya makin banyak, terus makin tahun juga jurusannya juga makin ditambah. Salah satu jurusan yang aku sekarang kan rekayasa kehutanan, baru ada di tahun 2012 kan. Makanya kalau semua ditumpuk lagi di kampus Bandung tuh ya bakal makin sesek, nggak akan produktif pekerjaan. Jadi makanya buatlah multi kampus buat memenuhin kuota dari masyarakatnya. Pengen banyak nih yang jadi mahasiswa ITB, tapi ITB-nya nggak bisa nampung lagi, makanya dibuat dari multi kampus. Oke, berarti sama ya senasib, karena orang-orang juga nganggap Unpad tuh kan di Bandung, nggak tahu aja. Pati ukur lah ya. Iya emang. Iya, karena bener. Tapi merasa jadi aneh ini gak sih kalau merasa di anak didikan gak sih ada di kampus daerah gitu tuh? Kayak awal-awal sih ya, karena tahun pertama kita ngerasain di Bandung dulu kan. Jadi semua mahasiswa ITB tuh tahun pertama tahap persiapan bersama tahun pertama masuk kuliah tuh di Bandung. Jadi kerasa banget tuh bedanya tahun pertama sama tahun kedua, karena kegiatan berasa lah jadi mahasiswanya gitu kan. Dari kampus bertemu orang-orang tuh kayak berasa aja mahasiswanya gitu, jalan bareng kesana sini. Terus kalau pas pertama tahun 2017 ke Nangor tuh kok beda banget, jalan gak ada trotoar gitu kan.
di jalan truk lewat gitu kan. Ini di mana ya? Tapi ya, tapi pada akhirnya menyesuaikan diri. Enggak kok, maksudnya kita juga masih ada bus namanya Trans Nangor, jadi masih bisa bolak-balik Bandung Nangor, masih oke. Dan tapi rasa tetap pride ITB tetap ada lah ya, meskipun emang iya. Dan kalau misalkan kalau kampus aku sendiri emang pusatnya di Nangor, malah yang di Bandung cabang, yang di Bandung cabang ya. Yang terkucilkan mereka. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong kalau misalkan ITB yang di Nangor itu Kak, itu ada berapa jurusan sih Kak? Karena aku tuh lihat kayak kalau misalkan ke Unpad lewat atas juga itu tuh luas banget, tapi kayak nggak ada penghuni gitu. Ya, emang luasnya kalau salah sekitar 48 hektar. Wow. Nah, terus kalau diisi udah banyak kok sekarang, kayaknya ada sekitar, nggak tahu sih ya, mungkin nanti bisa di cross check aja, sekitar 14 jurusan mungkin. Dari SITH, dari Fakultas Sekolah Ilmu Teknologi Hayati aja udah ada 4 jurusan: rekayasa kehutanan, rekayasa pertanian, rekayasa hayati, teknologi pasca panen, terus teknologi pangan, tekpang, biokemurgi. Dari FTSL juga ada rekayasa infrastruktur lingkungan. Semuanya banyak deh pokoknya. Kayaknya itu kampus gimmick ya, banyak rekayasa. Rekayasanya. Kadang kan kita anak IPA tuh dulu SMA, aduh bingung jurusan mau apa ya. Iya. Terus pas udah masuk ke ITB, lagi ini jurusan anak IPA banyak banget ternyata. Rekayasa ini, rekayasa itu, semuanya anak-anak IPA bisa masuk situ. Wow. Dan itu agak ini juga ya, tadi agak berkesinambungan sama anak IPB kali ya kan, tentang pangan-pangan itu tadi banyak ya? Iya, ada. Sekarang tahun pertama anak tambang juga ada yang di Jatinangor. Oke. Berarti bakal semakin ramai ya Nangor ya? Iya, biasanya kan cewek-cewek tuh nyari-nyarinya kan anak tambang, anak mesin kan. Ada kok di Nangor, ada. Sabi. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih Kang, karena kalau misalkan di kampus ITB itu sama konsepnya ngekos atau ada juga asrama gitu Kak? Ada asrama, ada kos. Itu tapi based sama pilihan kita masing-masing. Jadi nggak ada wajib atau kayak gimana. Oke. Kalau yang di Nangor, kampus asramanya juga di dalam kampus enaknya. Kan kalau Unpad di luar kampus ya. Ih, di dalam kok. Oh, di dalam juga. Di dalam. Belakang banget ya, dekat PAUN. Iya, tapi emang iya. Di dalam. Kita juga sama kok di dalam kampus. Oke. Karena aku tuh emang jarang banget gitu ya lihat orang-orang yang pakai jas biru navy gitu kan, maksudnya kan kayak biru apa sih kalau ITB tuh hijau ya? Kayak hijau gitu, hijau biru jarang banget. Karena aku seringnya lihat lalu lalang tuh biru biru Unpad sama kuning, jas kuning gitu kan. Iya. Sama makanya jarang banget lihat anak ITB, tapi maksudnya ada kan yang ngekos. Ada yang ngekos, ini contohnya. Iya. Tapi itu dominan, tau gak sih pada di mana kos orang-orang ITB pengen dicari deh. Padanya di Caringin. Iya, Caringin. Oh, Caringin jauh banget ya. Emang sengaja cari yang jauh kali ya? Iya. Enggak ngerti sih ya kenapa di Caringin. Caringin kampung gelis tuh pada banyaknya. Padahal kan kalau GKPN tinggal nyebrang gak sih konsepnya? Bener, tinggal nyebrang, enggak usah muter lagi gitu. Iya. Biar ngerti deh. Emang sengaja biar jauh gitu ya, biar effort kali ya. Iya, biar ada usahanya. Ngampus. Oke, nah tadi ngomong-ngomong balik lagi nih Kak ke topik, Kakak kan lagi nyusun. Nah, sekarang sedangkan kondisinya adalah sedang di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, gimana sih Kak, ada ngerasa pasti sih hambatan ada, tapi kayak rasa kekhawatiran itu sendiri apa sih yang Kakak rasain? Khawatirnya takut datanya nggak kelar-kelar, karena kan aku di bidang rekayasa kehutanan, jadi ngambilnya benar-benar ke lapangan, ngambil data lapangan, ngambil responden juga dari orang yang berkunjung ke ekowisata. Jadi dan cukup banyak yang harus diambil, dan sekarang belum kelar datanya, jadi belum bisa masuk ke analisis data. Jadi ya itu khawatirnya, ini wisuda bentar lagi dibukanya Oktober kan. Juli itu udah nggak mungkin kejar. Wisuda Juli itu wisuda paling awal di ITB itu udah nggak mungkin kejar. Jadi masih ngejarnya di wisuda Oktober. Dan Oktober sudah tinggal berapa bulan lagi, data belum kelar kan, itu sih kekhawatirannya. Nggak gimana ya, nggak ngejar pengen lulus cepet gitu kan. Ya lulus mah ya santai-santai aja gitu, lulus tepat waktu, lulus di waktu yang tepat buat kita. Tapi ya kalau nggak lulus karena yang kayak begini kan agak kesel juga ya, maksudnya bukan karena kitanya gitu, bukan karena kitanya nggak ada, karena kitanya nggak mampu tapi gitu. emang keadaan gitu ya.
ya keadaan yang mendorong kita jadi kayak ya gimana lagi. Oke. Terus Kang kalau misalkan boleh tahu, Kang sendiri emang ngambil data di lapangan itu ekowisata tadi berarti ngambil daerah mana tuh Ya. Kak? Di Taman Wisata Alam Situgunung, Oh, Sukabumi ya? Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, bener. Dan juga Yang kan dekat lah dari rumah. dan emang juga kan karena beberapa juga wisata tuh udah lagi ditutup gak sih? Jadi mau ngambil data Iya. orang yang datang gimana ya kan? Bener, nggak representatif akhirnya kan, karena orang-orang yang ada di dalamnya nggak kayak biasanya. Nah, oke. Terus yang selanjutnya nih Kang, ngomong-ngomong soal bulan Ramadan nih Kang. Ada gak sih Kang yang akan ngerasain gitu ya Ramadan tahun ini sama Ramadan tahun sebelumnya gitu, perbedaan yang signifikan lah, yang cukup signifikan. Ya, perbedaan yang paling signifikan sih yang pasti positifnya jadi lebih banyak waktu bareng keluarga gitu. Itu positifnya, karena tahun-tahun lalu tuh pasti aja ada kerjaan kampus kayak nggak osjur, persiapan nge-osjur, gitu kan, ya kayak gitu-gitu. Tahun sekarang bener-bener di rumah gitu, bener-bener nggak ada kegiatan kampus. Tapi negatifnya nggak berasa, jadi bener-bener nggak tahu hari ini udah Ramadan keberapa juga nggak tahu gitu kan. Kadang kayak gitu, ya udah berlalu aja, nggak ada persiapan buat beli takjil, ngantri-ngantri di Pabukon, terus jalan-jalan sekitaran sekitaran Jatinangor tuh cari takjil tuh kayak udah nggak ada gitu. Itu sih sedihnya. Oke. Oh jadi emang ini meskipun mahasiswa ITB masih sering gitu ya penggila Pabukon juga ya? Karena kayaknya semuanya di situ gitu, nggak ada pilihan lain mau Jatinangor, mana lagi. Oke, betul banget sih emang suasana desak-desakannya itu ya Kang ya yang bikin kangen tuh ya. Bener. Oke. Nah terus kalau misalkan Ramadan tahun ini berarti ngabuburit Akang habisin ngapain nih kegiatan Akang ngabuburit tahun ini? Ngabuburit tahun ini sih paling tidur, nonton. Ya, karena kuliah juga kebetulan UAS bener-bener udah selesai minggu kemarin. Jadi udah nggak ada lagi kegiatan kampus. Semangat. Oke. Terus Kang. Jadi paling bantu orang tua masak-masak paling. Kalau enggak kayak gitu-gitu sih. Oke. Basic. Nah, jadi kayak maksudnya kalau mau ngerjain juga mau ngerjain apa gitu. Ya, bener. Ya bingung ya. Kelas juga udah gak ada mungkin. Udahlah. UAS. Mencintai diri sendiri, tidur gitu. Oke, berarti ngomong-ngomong udah UAS. Wow, keren banget, cepet banget ya. Beda Menunggu banget ya. hasil Sama tetangga UAS beda terakhir banget. tuh, kemarin. Tetangga lebaran masih kuliah deh kayaknya. Orang minggu ini juga masih kuliah, nanti hari Senin besok. Oke. Nah, terus Kang, tadi udah. Nah, mungkin sebenarnya aku masih pengen banyak ngobrol sih ya sama Akang, tapi mungkin karena ini waktunya tidak cukup, nanti mungkin kita buka buat teman-teman semua yang kira-kira kepo nih seputar ITB atau apapun, boleh nanti langsung aja teman-teman komentar di bawah gitu ya. Dan mungkin sekarang pertanyaan terakhir dari aku adalah Kang, ada gak sih Kang harapan ataupun doa dari Akang untuk Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini? Doanya sih sebenarnya ya tetap jaga kesehatan masing-masing gitu kan. Karena kan kita juga gak bisa berharap sama orang lain untuk menjaga kesehatan diri kita kan, karena yang tahu diri kita, kapasitas diri kita sendiri. Jadi saling menjaga kesehatan diri masing-masing biar nantinya nggak menyebarin ke orang juga gitu kan. Terus bisa saling menguatkan, jangan saling gimana ya, karena di tengah kayak gini tuh cukup menguras emosi gitu kan. Ada aja yang bikin berita-berita yang bikin nafsu gitu. Ada yang malsuin surat keterangan sehat dari corona, kayak gitu-gitu. Hal-hal yang kayaknya sepele tapi bikin emosi gitu kan. Jadi bisa saling menguatkan, terus saling percaya, dan juga percaya sama pemimpinnya sendiri sih. Karena kayaknya yang aku lihat sekarang kayak kita kekurangan kepercayaan sama pemimpin kita sendiri gitu. Oke, amin. Oke. Jadi aku dapat poinnya adalah teman-teman, tadi pesan dari Kak Fadil adalah buat teman-teman semua gitu ya yang nonton ataupun masyarakat Indonesia, hendaknya percaya pada pimpinan pilihan kalian masing-masing gitu ya. Dan apapun yang dikeluarkan kebijakan oleh pimpinan itu tentunya dengan beberapa pertimbangan dan juga akan memberikan dampak yang positif untuk semuanya ya. Dengan nggak ada basic politik apapun ya, maksudnya jangan nanti jadinya menggiring politik. Ngeri juga kan, kalau anak politik. Kayaknya seru juga nih nanti ngomongin politik sama anak rekayasa kehutanan. Wah. Ya, ditinjau dari lingkungannya. Komisi 4 DPR tolong.
Berarti kalau DPR komisi berapa coba, Kang? Komisi 4. Wih. Kayaknya ini emang orang-orang yang Sorry ya kalau salah. bener kok. Bener. Hmm. Bener. Ya, bener. Soalnya ada juga ini Purwakarta di DPR. Hmm. Kayaknya ini cowok ini emang mau terjun ke sana ya arahnya. Ngomong-ngomong sebelum ditutup nih. Nggak tahu sih. belum ada kepikiran. Oke, pokoknya nanti mudah-mudahan apapun kedepannya ya yang diharapkan dan yang ingin dicapai semoga cepat terwujud ya, amin. Amin. Yang penting sekarang mah lulus Ya. dulu aja lah ya. Kabarin ya kalau lulus nanti insya Allah. Bener. Kalau ada waktu. Aduh, bawa oleh-oleh lah, awas. Iya nanti aku bawa bucket insya Allah kalau misalkan. Berarti di mana sih, di Bandung kan ya Apanya? lulusnya? Aku. Maksudnya wisuda? Iya. Wisuda? Iya, di Ganesha. Tapi nggak pakai ala-ala jubah gitu-gitu ya? Pakai nggak sih? Pakai tahu. ITB tuh jadi ini. Kalau S1 toganya tuh nggak ada tangannya. Jadi toga kita tuh nggak ada tangannya, nggak punya tangan. Nah, nanti kalau misalkan S2, tangannya sepertiga. Oke. Nah, kalau misalkan S3 atau doktoral, barulah tangannya full. Baru dikasih tangan. Jadi itu yang ngebedain kelulusan tingkatannya. Soalnya aku tuh lihat tuh cuma pakai baju kebaya sama ini teh gini. Apa sih Oh kalung? iya, tali. Nah, itu tuh berarti kita biasanya lagi arak-arakan. Oh, jadi dilepas gitu ya konsepnya ya. Iya, biasanya arak-arakannya pada dilepas tuh pada pakai bandana jurusan. Kalau misalkan anak mesin pada pakai apalah ini band kayak gitu-gitu. Oke. Arogansi fakultas masing-masing. Oke, siap. Oke, Kak, kalau begitu terima kasih ya. Berkabar ya. Iya, makasih juga Juan. Oke, dan ini tapi aku mau curhat, ini putih banget, kalau di line tuh aku nggak kuat. Putih banget guys. Dari tadi kayak aduh, ini lighting atau kayak gimana? Sorry guys, ini emang kalau di line putih banget. Dan pokoknya thank you Kak Fadel, sampai berjumpa lagi di buruan berikutnya ataupun episode berikutnya. Dadah teman-teman semua, thank you udah nonton.